Joshua Zirkzee ditakdirkan jadi bintang besar di MU. Sebuah penilaian menarik disampaikan oleh Emmanuel Petit. Legenda Arsenal itu meyakini bahwa Joshua Zirkzee bisa menjadi pemain yang top bagi Manchester United. Zirkzee adalah rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Sang striker direkrut dari Bologna dengan mahar mencapai 42 juta euro. Pemain timnas Belanda itu membuat kejutan di laga debutnya bersama MU. Ia berhasil mencetak gol ke gawang Fulham dan membawa Setan Merah memetik kemenangan di laga itu. Petit menilai gol debut Zirkzee itu adalah pertanda sang striker bakal jadi pemain top bagi MU. Gol Joshua Zirkzee itu memang terlihat seperti gol hoki, namun itu juga bisa jadi pertanda yang bagus untuk sang pemain, buka Petit kepada SCS. Menurut Petit, tidak banyak pemain debutan yang langsung jadi pembeda di laga perdananya bersama klub baru, jadi ia menilai Zirkzee telah melakukan sesuatu yang spesial. Ketika Anda mencetak gol kemenangan di menit akhir laga, dengan tembakan tepat sasaran pertama Anda, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa Anda ditakdirkan sesuatu yang besar, sambung Petit. Manchester United sebenarnya bisa membunuh permainan lebih awal, dan Zirkzee mampu menyelamatkan 3 poin bagi mereka. Saya rasa Erik ten Hag pasti puas dengan kontribusinya. Lebih lanjut, Petit menilai gol yang dicetak Zirkzee itu bakal menjadi modal yang sangat berharga untuk sang striker. Ia yakin gol itu akan mendongkrak kepercayaan diri Zirkzee, sehingga ia bisa mencetak lebih banyak gol di masa depan. Awal musim merupakan periode yang penting bagi seorang pemain. Jika Anda mengawali musim dengan baik, maka itu akan membantu Anda tampil dengan lebih baik di masa depan. Pungkasnya, Zirkzee kemungkinan besar akan kembali diandalkan oleh Erik ten Hag di akhir pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Liverpool di Old Trafford pada pertandingan pekan ketiga EPL 2024/2025. Shit my way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Manchester United fix batal rekrut Sofyan Amrabat. Rumor Sofyan Amrabat kembali memperkuat Manchester United di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Setan Merah sudah mantap untuk tidak merekrut kembali sang gelandang dari Fiorentina. Seperti yang sudah diketahui, Amrabat bergabung dengan Manchester United pada tahun lalu. Ia dipinjam dari Fiorentina dengan kontrak selama 1 tahun. Usai masa kontraknya habis, Amrabat kembali ke Fiorentina. Namun sempat beredar kabar bahwa Manchester United ingin memulangkan sang gelandang ke Old Trafford. Corriere dello Sport melaporkan bahwa MU sudah mengambil keputusan terkait masa depan Amrabat. Mereka mundur dari perburuan pemain timnas Maroko tersebut. Menurut laporan itu, MU sebenarnya berminat untuk merekrut Amrabat, namun mereka terkendala label harga sang gelandang. Fiorentina siap berpisah dengan sang pemain di angka 15 juta euro, namun MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya habis di tahun depan. Mereka sudah mencoba melobi Fiorentina untuk menurunkan mahar transfer tersebut, namun proses berjalan buntu, sehingga MU mundur dari transfer Amrabat. Alasan lain mengapa MU memutuskan mundur dari perburuan Amrabat, karena mereka sudah dapat penggantinya. Manchester United dilaporkan akan menuntaskan transfer Manuel Ugarte dalam waktu dekat ini. Gelandang PSG itu dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan MU, dan Setan Merah sedikit lagi mengamankan jasanya dari PSG. Jadi MU sudah tidak membutuhkan Amrabat lagi di dalam timnya pada musim 2024/2025 ini. Keputusan MU untuk tidak merekrut Amrabat di musim panas ini disambut gembira oleh Rafael Palladino. Pelatih Fiorentina itu baru-baru ini mengakui bahwa ia sangat menyukai Amrabat, dan ia ingin sang gelandang tetap bermain untuk timnya di musim ini. Wow, Chelsea relakan 2 pemain ini ke MU demi dapatkan Jadon Sancho. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuk pemain Manchester United, Jadon Sancho, sebelum bursa transfer ditutup. Musim panas yang penuh gejolak di Stamford Bridge, dengan Enzo Maresca yang telah menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih, sebelum adanya beberapa rekrutan pemain baru. Chelsea dengan penampilan baru memberikan indikasi akan kemampuan mereka di bawah pelatih baru, Maresca, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Dengan penampilan yang luar biasa, dalam kemenangan 6-2 atas Wolves. Namun,
Meskipun telah mencetak hat-trick pertama di Premier League untuk Noni Madueke, Chelsea masih akan menambah pemain sayap baru sebelum bursa transfer ditutup. Sementara itu, masa depan Sancho di Old Trafford kembali menjadi bahan spekulasi, setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan, sebelum kekalahan di Brighton pada hari Sabtu. Setelah berselisih dengan Erik ten Hag tahun lalu, yang berujung pada peminjamannya ke Borussia Dortmund, Sancho disambut kembali ke dalam tim pada musim panas, setelah ia meminta maaf atas perilakunya. Dengan Amad Diallo yang telah mendapatkan kepercayaan untuk bermain, Sancho terlihat memenuhi persyaratan dan Chelsea, menurut Gianluca Di Marzio, sedang mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Dalam upaya untuk membujuk Man United untuk berpisah dengan Sancho, The Blues bersedia untuk menawarkan salah satu dari dua pemain, dalam kesepakatan pertukaran pemain. Pemain asal Inggris, Ben Chilwell dan Raheem Sterling, secara efektif, bukan merupakan bagian dari rencana Maresca, dan berpotensi mengisi kekosongan di skuad Manchester United. Cedera Luke Shaw kembali membuat Manchester United kekurangan pemain di posisi bek kiri, sedangkan keluarnya Sancho akan membuat Ten Hag mengandalkan Diallo, pemain muda lainnya, Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford di posisi sayap. Sudah waktunya Manchester United jual Anthony. Sebuah saran diberikan Yo Cole kepada manajemen Manchester United. Ia menilai manajemen Setan Merah sebaiknya lekas menjual Anthony dari tim mereka. Anthony bergabung dengan Manchester United di tahun 2022 silam. Pada saat itu ia direkrut dari Ajax, dengan mahar transfer mencapai 90 juta euro. Sejauh ini performa Anthony masih jauh dari kata memuaskan. Ia minim membuat gol maupun assist di skuad Setan Merah. Menurut Cole, sejauh ini Anthony tidak menunjukkan tanda-tanda bisa sukses di MU, jadi ia merasa sudah saatnya Setan Merah menjual Anthony. Cole menyebut bahwa Anthony sudah tidak bisa diharapkan di Manchester United. Bukannya jadi pembeda, ia malah jadi pembawa malapetaka bagi Setan Merah. Dia dimasukkan ke dalam tim di momen-momen krusial, di mana ia diharapkan bisa membantu timnya untuk meraih kemenangan, ujar Cole. Dia bukannya membantu timnya, malah ia mencelakakan timnya. Itulah yang menjadi pembeda antara dirinya dengan pemain pengganti Brighton yang berhasil tampil fantastis, pungkasnya. Menurut Cole, MU dan Anthony sudah menunjukkan bahwa mereka saling tidak cocok satu sama lain. Jadi ketimbang dipaksakan, ia menyarankan kedua pihak untuk berpisah. Manchester United hanya memainkan Anthony sekitar 10-15 menit, dan ia jelas tidak senang hanya dimainkan selama itu, sambung Cole. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Anthony menolak untuk meninggalkan Manchester United. Ia merasa masih layak membela Setan Merah, dan ia percaya ia sanggup jadi pembeda untuk MU di musim 2024-2025 ini.